kita akan di-equip tentang prinsip-prinsip otoritas moral itu seperti apa. Tentunya oleh pakar yang tidak usah diragukan lagi. Siapa beliau? Saya akan perkenalkan profilnya, Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak Handoko Ngadiman beserta istri yang akan equip kita, ya, Ibu Christine. Beliau memiliki seorang putra, ya, beliau menjabat sebagai National Director Compassion Indonesia, ya. Beliau juga sebagai konsultan infrastruktur, business development, leadership, holistic development, dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Tidak berpanjang lebar, saya sudah tidak sabar untuk diimpartasi Bapak Ibu. Tentunya demikian, Bapak Ibu siapkan alat tulisnya ya, untuk kita sama-sama di-equip. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Handoko beserta istri. Terima kasih Ibu. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Ya, saya bersama istri saya, Christine, nama saya Handoko. Saya pertama ingin mengucapkan selamat dulu ya. Ini 628 itu yang hadir, pasti 500 lebih ya. Dan saya percaya ada sebagian saya tadi lihat ada suami istri yang hadir, bapak dan ibu. Ini luar biasa ya. Kalau berdua tepok sebelahnya, kata engkau luar biasa ya. Wow. Ayah dan ibu investasi waktu di weekend, kalau pagi-pagi bisa main sepeda, bisa tidur-tiduran, bangun siang, atau mungkin makan bakmi, ikut ini ya. Saya pikir itu luar biasa. Oke, puji Tuhan. Nah, izinkan saya sama istri untuk berbagi. Kita akan belajar bersama-sama tentang otoritas moral. Ya. Nah, kita ya Bapak Ibu, ya kita ini. Nah, pertanyaan pertama itu Bapak Ibu mungkin pikir ya, oh saya selama ini sudah mendidik anak saya, ini SD, rentangnya pasti 6 sampai 12 sampai 13 tahun. Kemudian saya juga dulu sudah dididik oleh orang tua saya. Mengapa ini penting buat kita? Dan judulnya menarik ya, membangun keluarga yang dikatakan apa? Sehat seutuhnya. Sehat seutuhnya itu bukan hanya jasmani, tetapi juga secara sosial emosional, secara kognitif, dan juga saya percaya secara yang terutama secara rohani. Nah, pertanyaan pertama, hal apa yang sangat berharga di anak kita? Nah, jadi ini pertanyaan, kalau enggak berharga, ya kenapa kita harus invest di sana? Jadi sebelum kita masuk otoritas moral, kita ngomong di sini dulu, teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Nah, kita harus tahu bahwa ini ada musim kehidupan itu, anak itu sangat penting. Kenapa disebut musim kehidupan? Misalnya musim panas, habis musim panas dia musim hujan di Indonesia ya. Nah, kalau di luar negeri ada musim panas, habis itu mulai musim gugur ya. Nah, Bapak Ibu, musim itu akan berlalu dan itu tidak akan kembali lagi. Nah, untuk anak-anak kita di usia SD yang saya ketahui ini adalah usia 6 sampai 12 tahun atau sekitar usia sana. Ini usia yang sangat-sangat penting yang disebut fase rumah. Kenapa fase rumah? Karena anak-anak itu akan banyak sekali di rumah mengambil waktu mereka dan mereka akan berinteraksi secara banyak sekali dengan orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Nah, fase ini sangat penting mengapa? Karena di fase ini adalah 6 sampai 12 itu ada fase yang sebelumnya. Tadi Pak Beta berkata 0 sampai 5 tahun. Tetapi saya mau menekankan usia 4 sampai 5 tahun di mana itu ibu yang sangat berperan utama di dalam pola asuh anak. Sebelum masuk usia 6 tahun, ibu berperan banyak ya, di sini ada peran ibu dan ayah, tetapi peran ibu mulai berkurang di sini. Tetap sebagai validator, tetap mendukung, tetapi peran ayah mulai banyak berperan di usia 6 sampai 12. Jadi ada fase-fase, ada transisi, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau saya ingat istri saya selalu bilang, aduh sampai lucu, dipegang-pegang gitu ya. Nah sekarang anaknya mulai berhubungan dengan ayahnya. Sebagai laki-laki, ya, sebagai pria, pemimpin di dalam keluarga, yang memperlakukannya berbeda lagi. Ya. Dulu jalannya mungkin dipeluk-peluk sama ibunya, sekarang berjalannya mungkin berbeda lagi. Kemudian cara bicara dan lain-lain, pola komunikasi dan lain-lain. Nah ini bicara apa? Ini penting buat anak, kenapa? Ada estafet ini.
Karena peran ayah tadi Pak Beta katakan sudah mulai menjadi peran utama di dalam pola asuh anak. Di sini ada bicara tentang orang tua atau ayah memberi rasa aman, tapi bukan hanya rasa aman yang juga diberikan oleh ibu sebelumnya, tapi rasa aman di dalam mendisiplin. Saya garis bawahi, rasa aman di dalam mendisiplin. Kenapa? Peran ayah di sini sangat penting di dalam mendisiplin anaknya. Nah, di sini bicara tentang bagaimana rasa aman emosi anak di dalam tumbuh kembang anak usia 6-12 ini sangat-sangat penting. Karena ini bicara investasi, kalau kita salah melakukannya akan menjadikan trauma, akan mendampak dalam masa depan anak-anak kita. Yang kedua, bicara 6-12 tahun ini bicara anak-anak mulai apa? Ada bicara bukan hanya tumbuh kembang secara fisik, secara sosio-emosional, tetapi di dalam roh spiritualitas mereka, mereka mulai mengalami tumbuh kembang. Nah, inilah pentingnya untuk kita menanamkan ketegasan, kesetiaan, ekspresinya ya di dalam kesetiaan rohani, disiplin rohani ini mulai masuk di sini. Nah, anak di usia ini juga sangat penting. Kenapa, Bapak Ibu? Mereka mulai ada curiosity, keingintahuan tentang seksualitas. Ini sangat penting untuk ayah itu meneguhkan juga meletakkan setting the tone bahasa Inggrisnya ya, meletakkan dasar-dasar tentang seksualitas. Bukan dari video, bukan dari film, bukan dari drakor, bukan dari tempat lain atau anime malah lain. Nah, yang lainnya itu adalah tentang pertumbuhan fisik dari seorang anak, baik laki-laki, kegagahannya, perempuan dari sisi tentang kecantikannya. Peran ayah sangat penting. Saya satu buku berkata begini. Penulis buku berkata, saya adalah orang yang pertama sebagai ayah mengatakan, nak, kamu itu cantik. Nak, kamu itu berharga di mata Tuhan. Dan saya melakukan yang sama untuk anak saya laki-laki. Waktu dia mulai tumbuh bulu kaki, mulai merasa nggak nyaman, kos kaki panjang-panjang, menutupi semua itu. Bilang, Sam, wah bagus Sam, kamu bulu kaki, papa nggak baik bulu kakinya. Itu gagah itu Sam kamu. Membuat dia tidak merasa gamang dan malu. Nah, ini peran seorang ayah yang sangat penting di masa-masa ini, Bapak Ibu. Pertumbuhan fisiknya untuk kita menyatakan, mengafirmasi, meneguhkan bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu ciptaan yang luar biasa. Nah, yang terakhir sebelum saya akan berikan pada istri saya untuk praktek dan juga hal-hal yang praktis, ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Ada satu peralihan masuk nanti sesudah dia usia 12 tahun ini, masuk ke 13, itu tentang pertualangan di dalam kelompok, komunitas usia sebaya mereka. Nah, di sini banyak orang tua berkata, anak saya nggak mau lagi ikut kami makan, anak saya nggak mau main lagi sama kita, dia mulai main di luar dengan anak-anak yang lain. Disinilah penting untuk kita melihat bahwa apakah pengaruh-pengaruh nilai-nilai dan yang lainnya disampaikan akan kita bicarakan nanti, itu sudah mempengaruhi menjadi modal dasar anak-anak kita dalam mengambil keputusan, mengetahui benar yang salah, berkata tidak kepada yang amoral, dan itu disampaikan oleh Pak Beta tadi. Nah, inilah saya sebut the battle of values, ya. The battles of influence. Ini bicara tentang pertempuran tentang nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai dunia. Ini adalah pertempuran tentang pengaruh dunia, pengaruh dari Tuhan Yesus kerajaan Allah. Ini bicara tentang untuk mengetahui tentang identity security. Sebelum anak-anak masuk ke dalam dunia atau di dalam komunitas di mana mereka akan bergaul dan banyak pengaruh dari komunitas sebaya ini, inilah usia 6-12 yang sangat-sangat penting untuk kita investasi. Jadi ayah dan ibu yang di rumah hari ini yang bersama-sama dengan kami, yuk ambil investasi itu, komitmen bersama-sama sebelum anak-anak kita dipengaruhi atau malah bukannya dipengaruhi tetapi dirusak oleh dunia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, inilah penting kenapa usia 6-12 ini untuk fase di rumah. Silakan. Ya. Jadi berbicara tentang anak sebagai manusia, berbicara tentang 3 hal, 3 area, yaitu area fisik, area emosi, dan area spiritual. Nah, untuk anak yang berusia 6-8 tahun, area emosi yang mereka alami adalah ketika mereka belajar, mulai mengenali emosi apa yang ada di dalam diri mereka. Marah, bingung, misalnya sedih, kecewa, itu pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan yang mereka miliki.
Nah, bagaimana seorang ayah dan ibu dapat membantu anaknya untuk mengenali emosi ini? Yang pertama adalah biarkan anak kita meluapkan emosinya. Jadi waktu dia marah, tidak apa-apa. Lihat dan perhatikan bagaimana cara dia marah. Setelah itu, baru kita ajak berbicara. Anak-anak akan belajar bahwa mengenali emosi, menolong mereka juga untuk belajar merefleksi diri mereka. Oh, apa yang saya sudah lakukan hari ini? Saya marah. Apa yang membuat saya marah? Oh, saya marah karena saya mau main, tapi papa, mama bilang ini sekarang bukan waktunya main. Oh, saya marah karena adik merebut mainan saya. Yang seperti itu. Jadi mereka mengenali apa penyebab dari kemarahannya. Lalu bagaimana kita bisa membantu mereka untuk melihat setelah tenang, melihat apa sih jalan keluarnya, bagaimana solusinya, apa yang negatif dari sebuah kemarahan, apa yang baik dari sebuah kemarahan. Kemarahan bisa menjadi sesuatu yang baik kalau dikelola dengan bijak. Nah, emosi yang baik, emosi yang positif dari anak-anak akan menolong mereka juga mengasah keterampilan sosial. Memang Bapak Ibu, sekarang ini kita melakukan kegiatan lebih banyak di rumah. Ya, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah mungkin sudah mulai dengan bekerja di kantor bagi mereka yang bekerja di kantor, dan mungkin ke depannya anak-anak juga yang saya ketahui mereka akan belajar dengan blended learning. Ya, jadi setengah di rumah, setengah di sekolah. Ada kelompok nanti akan belajar di rumah, bergantian dengan kelompok yang belajar di sekolah. Nah, dalam hal ini anak-anak akan memasuki satu fase di mana mereka mengasah keterampilan sosial dengan cara yang sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, peran ayah dan ibu ketika mereka berada di rumah saat ini penting untuk mengembangkan keterampilan sosial ini. Melalui apa? Melalui cara mereka berinteraksi dengan ayah ibu, cara mereka berinteraksi dengan kakak adik, cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Penting bagi ayah dan ibu untuk menolong mereka merasa aman, mengungkapkan emosi mereka. Merasa aman mengungkapkan emosi. Mengapa? Dengan mereka merasa aman mengungkapkan emosi, mereka akan belajar. Anak-anak akan belajar bahwa saya diterima seutuhnya. Dan menolong mereka memiliki emosi yang sehat. Sehingga mereka belajar untuk tidak perlu merahasiakan apa yang terjadi dengan hidup mereka. Buat hal yang sederhana untuk mereka bisa bercerita apa yang terjadi dengan dirinya. Oke, itu secara emosi. Lalu bagaimana dengan perkembangan fisik? Perkembangan fisik untuk anak umur 6 sampai 8, 9 sampai 11. Ketika mereka belajar bahwa anggota tubuh mereka ini memiliki kekuatan. Nah, bagaimana caranya? Dengan melibatkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas rumah tangga yang sederhana. Seperti misalnya mengelap, ya, membersihkan debu, menyapu, membereskan tempat tidur, melipat selimut. Tentu saja dengan standar umur mereka. Nah, kadangkala ayah dan ibu lupa di bagian ini. Ya, terlewat. Kenapa? Karena kita sebagai orang dewasa kita punya standar yang berbeda. Oh, kalau tempat tidur yang rapi itu harus licin, rata permukaannya. Ujung kiri kanan dari spray tempat tidur harus licin. Tetapi kita lupa, anak kita baru berumur 6 tahun. Dengan kritikan bahwa, kok masih berantakan, nyapunya kurang bersih. Kata-kata yang seperti itu akan membuat mereka tidak percaya diri. Oh, saya nggak mampu ya melakukan yang seperti itu. Tetapi bagaimana membangun yang positif? Membangun yang positif untuk mereka bisa mengembangkan keterampilan fisik mereka adalah dengan mengatakan, bagus nak, sudah berusaha. Nah, sekarang
Papa bantu, Mama bantu supaya supaya kita lebih licin. Papa Mama bantu, nah ini ujung lipatan selimutnya harus begini. Jadi bukan dengan kata-kata, tetapi kita memberikan contoh untuk mereka. Ya, nah ini adalah pertolongan yang kita bisa lakukan untuk anak-anak, mumpung mereka masih ada di dalam fase rumah. Sesuatu yang spesial untuk anak-anak. Kenapa? Karena momen ini tidak akan bisa kembali lagi. Bisa berbicara dengan anak pada waktu mereka umur remaja tidak bisa dilakukan waktu mereka remaja, tapi kita bangun dari sejak mereka masih kecil, dari sejak mereka masih berada di fase rumah ini, umur 6 sampai 12 tahun. Lalu apalagi keterampilan fisik yang kita bisa lakukan? Yang keterampilan fisik yang kita bisa lakukan adalah menolong mereka untuk mengembangkan semangat untuk misalnya berolahraga dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang kita harus ingat, teladan dari ayah dan ibu. Kami mau share sedikit. Kadangkala kami kesulitan untuk mendorong anak kami untuk berolahraga. Kenapa? Karena kami juga jarang untuk berolahraga, ya. Nah, itu dia. Jadi akhirnya kami bangun kebiasaan itu dengan apa? Dengan Handoko dan saya jalan kaki di pagi hari. Kemudian kami ajak anak kami Samuel, karena sekarang sudah tinggal di Indonesia, mulai bekerja di sini. Jadi kami ajak pada waktu ada hari libur, biasanya kami ajak untuk ayo jalan kaki sama-sama. Dan bersama dengan mertua saya, tinggal bersama dengan kami, kadang-kala kami libatkan bersama-sama. Nah, itu adalah apa? Teladan. Nah, mumpung Bapak Ibu, anak-anak masih tinggal di rumah, ayo gunakan kesempatan ini untuk bisa melakukan kegiatan fisik bersama-sama. Main bersama. Itu juga akan menolong mereka. Ya, masak bersama. Boleh Bapak Ibu ajarkan pada anak-anak memotong-motong sayuran, memetik-metik sayuran, ya. Kemudian mendorong mereka untuk melihat pada hal-hal yang terjadi di lingkungan. Itu bantu untuk mengasah kepekaan sosial mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan spiritual? Perkembangan spiritual untuk anak-anak usia 6 sampai 8 tahun itu dimulai dengan mengenali identitas saya sebagai anak Tuhan. Misalnya, ya, orang Kristen itu apa? Mengikut Tuhan Yesus. Orang Kristen itu melakukan apa? Orang Kristen itu menyembah Tuhan bersama-sama dengan Papa dan Mama. Orang Kristen membaca Alkitab. Ini adalah dasar-dasar pengenalan anak akan identitasnya sebagai anak Tuhan. Identitas spiritual anak. Melibatkan keluarga untuk berdoa bersama. Melibatkan keluarga untuk mulai membaca firman bersama-sama. Tentunya dengan teladan dari ayah, teladan dari ibu. Ibu, kita adalah, ibu-ibu, kita adalah validator. Apa sih validator itu? Validator itu adalah seseorang yang mendapat tongkat estafet. Ya, apa itu? Otoritas kita adalah suami kita. Nah, dia memberikan kita memberikan dukungan kepada suami kita untuk melakukan otoritas itu. Jadi bersama-sama. Jadi kata di sini yang harus dipakai adalah sepakat. Suami dan istri sepakat bersama untuk melakukan menggunakan otoritas menjadi teladan bagi anak-anak, melibatkan keluarga. Nah, pada waktu umur 9, 10, 11, anak-anak laki dan anak-anak perempuan mulai menyadari akan tubuh mereka. Oh, saya anak laki-laki, saya anak perempuan. Dan ini adalah waktu yang penting
bagi ayah untuk menceritakan tentang perkembangan atau perubahan atau masa pubertas untuk anak laki-laki dan ibu masa pubertas untuk anak perempuan. Mengapa ini harus dilakukan? Kita sebagai orang tua memiliki otoritas yang berasal daripada Allah. Mari izinkan anak-anak itu untuk mengenali diri mereka, mengenali perubahan fisik mereka dari kita sebagai orang tua. Konfirmasi kita sebagai orang tua, nak, kamu pada umur segini ini akan mengalami seperti ini. Oke, nak, kamu akan mengalami perubahan-perubahan yang seperti ini. Kita harus beritahukan kepada anak-anak kita. Mengapa, Bapak Ibu? Supaya mereka tidak mendapatkan informasi pertama itu dari media sosial. Supaya mereka tidak mendapatkan informasi pertama itu dari teman-teman sebaya mereka. Mereka harus tahu, dapatkan dari ayah dan ibu. Supaya mereka tahu, oh, ayah dan ibu ini orang yang dapat dipercaya. Ayah dan ibu menerima saya apa adanya. Oh, dari ayah dan ibu saya tahu perkembangan, perubahan tubuh saya, hormon saya, dan sebagainya. Itu hal yang sangat penting. Nah, pada masa ini, mari kita dorong anak-anak. Ada satu momen di mana seorang teman berbagi dengan kami, pada masa itu, pada waktu anak-anaknya sudah mulai memasuki umur 10, 11, untuk anak perempuan, pergi bersama dengan ibunya, ada membahas satu buku tentang perubahan tubuh, tentang pubertas anak perempuan dengan ibu. Lalu anak laki-laki dengan ayahnya. Membahas tentang pubertas pada anak laki-laki. Mereka membahas satu buku bersama-sama tentang pubertas. Nah, ini baik sekali dilakukan. Kenapa? Anak-anak belajar untuk memahami. Tetapi itu harus datang dari ayah, dari ibu sebagai otoritas mereka. Lalu bagaimana dengan perkembangan emosi? Pada masa umur-umur yang seperti ini, mereka mulai merasakan adanya tekanan. Aduh, khawatir, belum bikin PR. Khawatir kok banyak sekali ya pekerjaan di sekolah, dan sebagainya. Belajar, ajar mereka untuk mengenali. Lalu, mungkin mereka harus duduk bersama-sama untuk lihat. Mengambil keputusan, mana yang saya akan lakukan lebih dulu? Saya mau main dulu, atau saya mau mengerjakan PR? Mana yang saya akan lakukan? Pekerjaan rumah yang mana? PR yang mana yang saya mau buat lebih dahulu? Nah, tentunya yang harus segera dikumpulkan itu kan belajar, membuat prioritas. Nah, itu pendampingan orang tua, menolong mereka untuk bisa mempunyai nalar. Oh, saya harus lakukan yang lebih dahulu harus dikumpulkan. Itu yang saya harus kerjakan lebih dahulu. Belajar, anak-anak belajar untuk hal itu. Menangani kekhawatiran, menangani emosi-emosi yang seperti itu di dalam diri mereka dengan cara yang positif. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan spiritualitas pada anak umur 9-11. Ini adalah dasar di mana mereka harus dengan tegas memilih, saya mau memilih apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Kenapa? Karena nanti mereka rentan dengan lingkungan. Mereka rentan dengan media sosial di mana mulai masuk unsur-unsur yang berbau pornografi, ya, berbau gender fluid, ya, Bapak Ibu, tentunya kita sudah banyak dengar sekarang ini, begitu banyak hal yang dibicarakan di media sosial. Mereka mulai masuk dengan transgender dan sebagainya. Lalu ada kebebasan, oh saya kalau hari ini saya mau jadi anak perempuan nggak apa-apa, besok saya mau jadi anak laki, it's okay, itu hak asasi manusia. Kita harus tekankan dari awal di rumah, kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan. Itu yang akan mendorong anak-anak untuk sadar bahwa saya adalah seorang pribadi yang diciptakan Tuhan dengan gender laki-laki atau dengan gender perempuan karena suatu tujuan, karena rencana Allah. Nah, disinilah kita masuk dengan identitas. Disinilah kita masuk dengan nilai-nilai dasar di dalam keluarga kita. Ya, silakan Hanyoba selanjutnya. Ya, terima kasih, Christine.
Mungkin Bapak Ibu, saya berdoa bahwa Bapak Ibu dengan study from home, anak-anak belajar di rumah, anak-anak juga mungkin ada belajar di rumah dan di sekolah, Bapak Ibu tidak komplain, tidak merasa, waduh mau ngapain dengan anak saya ya. Apalagi usia 6-12 itu sangat aktif dan lain-lain ya. Bapak masih harus kerja, Ibu masih harus kerja, atau ada tugas di rumah. Nah, disinilah kita melihat, inilah kesempatan, inilah adalah kesempatan untuk menginvestasikan yang terbaik untuk anak kita, waktu anak-anak kita ada di fase rumah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa otoritas moral itu penting ya? Mengapa itu penting? Nah, Bapak Ibu begini, saya cepat saja meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Beta tadi, sangat-sangat penting di video. Saya memberi Bapak Ibu membayangkan ke ujungnya. Karena usia anak kan tidak stop di 6-12. Usia anak akan bertumbuh kembang sampai mereka dewasa. Anak kami 21 tahun, puji Tuhan. Nah, 3 tahun yang lalu, saya sama istri, sama Samuel, atau 6, yang lebih dari 3 tahun yang lalu, kami berdoa apa yang menjadi tujuan hidup Samuel. Apa yang harus dia kerjakan dan lain-lain. Dia mau kuliah di mana. Sesudah itu kami memutuskan adalah dia akan kuliah di Belanda. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang apa? Pertempuran tentang budaya kerajaan Allah dengan budaya yang ada di Belanda. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini pilihan yang sulit buat kami? Di Belanda itu membebaskan tentang free sex. Waduh, free sex. Anak kami waktu ke Belanda mengantar, tiba-tiba istri saya lihat, waduh ada anak perempuan berjalan, pantatnya kelihatan nggak pakai celana dalam. Istri saya sudah pusing itu di sana. Kemudian kami berjalan, itu ada bau marijuana. Di Belanda marijuana itu dibebaskan. Nah, kemudian bicara gender di sana, homoseksual, lesbian itu suatu yang bebas sekali. Kemudian bicara tentang pernikahan sejenis juga dibebaskan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat-sangat kami berdoa apakah kami mengambil keputusan yang benar. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Biar Bapak Ibu ingat bahwa usia anak Bapak Ibu 6-12 ini, itu ada usia di fase rumah yang sangat penting untuk investasi, seperti menabung. Kalau Bapak Ibu tidak menginvestasi menabung sekarang, pada saat yang kami alami, waktu kami alami usia anak waktu Samuel 19-18 itu, kita mungkin akan sangat-sangat ragu untuk mengirim Samuel ke Belanda. Tentu saja semua kasih karunia Tuhan. Nah, ini bicara tentang apa? Pertempuran antara budaya kerajaan Allah dengan dunia, yang saya contoh tadi di Belanda, bukan Belandanya sebagai sesuatu yang jahat ya Bapak Ibu, tapi budaya yang ada di sana, yang menjadi budaya yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Pak Beta menyebut tentang otoritas moral itu berasal dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, peran ayah di sini kenapa sangat penting otoritas moral itu untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, untuk diekspresikan di dalam keluarga. Kalau bapaknya nggak punya hubungan dengan Tuhan, tidak pernah baca firman, tidak pernah saat teduh, tidak punya disiplin rohani, akan sangat-sangat sulit untuk menerapkan otoritas moral ini. Dan jangan sampai itu diambil alih oleh istri sebagai penolong yang sepadan. Nah, Bapak itu sebagai pemimpin. Nah, Bapak yang hadir di sini katakan, yes, Bapak kita pemimpin dan kita akan menerapkan itu. Jadi penting sekali ini otoritas moral itu dimulai dari firman Tuhan. Nah, yaitu yang hanya bertumpu kepada firman Tuhan. Sehingga identitas anak bertumbuh kembang secara fisik, emosional, dan rohani, tadi yang sampai istri saya, itu bisa berjalan dengan sumber yang jelas, yaitu firman Tuhan. Nah, yang kedua, bicara Roh Kudus, Pak Beta sampaikan sebagai pengendali. Dia tadi memperbandingkan dengan kedagingan. Bapak Ibu, ini sangat penting pada saat itu dikatakan apa? Anak kita itu apakah dia bisa mampu mengambil keputusan berkata tidak kepada yang amoral. Nah, Bapak Ibu, kalau dari rumah kita sudah ajarkan, oh berbohong dikit tidak apa-apa. Ada bohong putih, ada bohong hitam. Bapak Ibu, kalau anaknya lagi sekarang misalnya study from home, belajar dari rumah, anaknya sambil ngerjain sesuatu yang lain, sambil bercanda, baca komik dan lain-lain, gurunya tidak tahu, itu banyak terjadi begitu Bapak Ibu. Atau nyontek malah. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menerapkan otoritas moral dengan cara yang salah. Kenapa kita tidak mempraktekkan firman Tuhan menjadi teladan dan kita membiarkan anak mengambil keputusan yang salah dari hal-hal yang kecil di rumah. Jadi rumah tempat belajar mengambil keputusan yang salah.
Nah, ambil contoh lagi Bapak Ibu, hati nurani. Saya kadang-kadang cukup banyak, ada beberapa yang saya senang itu yang drama Korea tentang misalnya tentang kriminalitas. Tapi kalau di tengah-tengahnya ada yang sifatnya itu ya, ada kemarin terakhir itu ya, yang tanding nari ya, itu sangat-sangat tidak baik. Nah, apakah hati nurani saya bilang, oh nggak apa-apa, itu kan cuma selintas aja. Dan anak saya hadir di sana, apakah dia, oh bapaknya lihat kok nggak apa-apa. Nah, bicara hati nurani saya sebagai ayah untuk tidak melihat itu dan juga menghilangkan itu dengan hati nurani anak saya, itu Bapak Ibu, semua itu dimulai dari seorang ayah. Nah, bicara ini semua dan juga yang terakhir itu penundukan diri kepada otoritas. Kak Beta bicara tentang akuntabilitas, submission, Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali bahwa ayah menundukkan diri kepada Allah sebagai kepala dari segalanya. Kemudian ayah itu memang mempraktekkannya kepada anaknya, sehingga anak belajar menundukkan diri kepada ayahnya, kepada ibunya, otoritas di rumah. Sehingga waktu dia nanti sudah keluar dari rumah Bapak Ibu, atau bermain dengan teman-temannya, anak saya pernah mengalami, dianggap seperti orang alien ya. Kenapa? Di sekolah anak-anak nyontek. Anak saya tidak nyontek karena dia tahu firman Tuhan itu tidak boleh. Tetapi dia merasa susah, kenapa? Kayak teman saya berkata, anaknya pintar, tidak nyontek, tapi temannya nyontek dapat nilai sama dengan dia. Anaknya marah. Anaknya mengatakan, ini bagaimana? Nah, disinilah kebenaran firman Tuhan harus bicara. Nah, kamu lakukan yang baik sesuai firman Tuhan. Dan kamu akan mendapatkan buah-buahnya di kemudian hari. Pilihan-pilihan amoral atau moral itu dilakukan oleh anak teman saya dan anak saya. Dan kita meneguhkannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Nah, ini sangat penting. Dan penundukan kepada guru di sekolah. Bagaimana anak kita tingkah lakunya? Anak saya pernah kecil di Tunas Bangsa. Anak saya pernah melakukan kekerasan fisik waktu kecil. Nah, dan itu waktu kami pulang ke rumah, kami mengajarkan anak kami bahwa itu tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu benar-benar bahwa penting sekali dia harus tunduk kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Dan itu dimulai di rumah, Bapak Ibu. Kalau saya ngomong dengan istri saya dengan tidak hormat, ya tidak menghargai dan lain-lain, bagaimana anak saya bisa belajar tentang menghormati orang tua? Satu contoh yang sangat jelas tentang pentingnya otoritas moral sebagai teladan, tetapi pada saat yang sama juga mempraktekkannya menjadi contoh. Suatu hari sering saya bilang waktu sampai sebelum ke Belanda, saya bilang, saya gandeng Oma, karena Oma tinggal di rumah bersama kami. Tapi dia pegang sebentar, habis dia lepas. Dan saya suka tegur dia, Sam, kamu pegang. Pernah sampai sekali Oma jatuh. Nah, tetapi saya ditegur Tuhan. Saya sebagai anak tidak pernah atau jarang sekali menggandeng ibu saya sendiri untuk berjalan, kemudian mendampingi, karena saya tidak terbiasa. Nah, bagaimana saya mau meminta anak saya melakukan itu kalau saya tidak melakukan sebagai otoritas moral? Nah, ini Bapak Ibu orang tua sangat penting bahwa otoritas moral itu harus benar-benar dari Bapa di surga. Firman Tuhan, otoritas itu turun ke kita dan kita praktekkan dan kita mengajarkan kembali kepada anak-anak kita. Kalau tidak, akan terjadi kekosongan-kekosongan di bagian-bagian tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk, bagaimana peran orang tua. Ini bicara how-nya, teman-temannya Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana sih mempraktekannya di rumah? Pertama itu memberi teladan atau modeling. Ya. Saya hanya fokus kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Kita banyak bicara tentang standar kerajaan Tuhan, nilai kerajaan Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Nah, praktek misalnya sambil contoh, yaitu menghargai. Ya. Jadi menghargai misalnya di rumah kalau dulu ada pembantu, saya meminta tolong ya Mbak, diambilkan. Itu kita mencontohkan menghargai. Dan anak kita akan melihat, oh ternyata papa itu menghargai orang lain, walaupun dia dibayar. Kemudian kalau anak saya meminta tolong pembantu, dia harus bicara terima kasih. Kata terima kasih bukan hanya kata terima kasih, tapi itu ada satu menghargai orang lain. To appreciate people gitu loh. Menghargai orang itu sudah membantu kita melakukan sesuatu untuk kita. Kemudian kalau saya ngomong sama anak saya tatap matanya. Kemudian kalau dia berbicara, saya mungkin lagi lihat TV atau mengerjakan sesuatu di tempat kerja saya, ruang kerja saya akan lihat dia. Dan saya katakan, ya Sam, ada apa?
Jadi bukan sambil saya kerja, ya ngapain? Udah, papa lagi kerja, jangan ganggu. Saya membaca satu buku yang luar biasa. Dia berkata dia CEO salah satu perusahaan yang sangat besar di Filipina. Yang dia lakukan apa? Kalau istrinya telepon, kalau anaknya telepon dari rumah atau dari manapun, dia bilang sama sekretarisnya, saya akan stop meeting saya dan saya akan terima. Bapak Ibu, berapa sering kita sebagai orang tua, terutama ayah, anak kita ngomong sama kita, kita tidak lihat wajahnya, tidak lihat matanya, kita bilang cepat-cepat ya saya mau ini, sambil lalu dan banyak hal yang lain. Yang kedua bicara kejujuran. Bapak Ibu, dekat rumah kita ada satu bundaran. Jadi untuk masuk ke rumah kami lebih dekat ke kanan langsung. Tetapi rambu-rambu harus mengatakan harus ke kiri. Jadi waktu Samuel dari usia sangat-sangat kecil, saya suka mengatakan, Sam, ini kita harus ke kanan dulu, ke kiri dulu, jangan ke kanan karena rambu-rambunya. Ini bicara tentang integritas. Nah ini menarik, berulang-ulang hari demi hari kita lewat jalan itu dan harus ke kiri dulu dan banyak orang ke kanan. Nah yang menarik saya selalu katakan, Pak, kenapa mereka ke kanan langsung tidak ke kiri? Karena lebih dekat. Nah, kita harus menjelaskan alasannya. Nah Bapak Ibu sangat penting kita menjelaskan alasannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan sampai hari ini, satu hari saya tanya, Samuel, kamu belajar apa dari Papa? Dia bilang, Pak, Samuel belajar satu, integritas. Nah Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan buat kita sebagai orang tua. Pada saat anak kita suatu hari sudah besar, dia berkata, saya belajar ini dari Papa. Saya belajar ini dari Ibu. Nah, kemudian ada satu lagi, kalau kita berbuat salah sebagai ayah, teladan yang paling baik itu ngaku salah. Maaf ya, Sam, Papa bikin salah. Kedua, meminta maaf. Katakan, berapa sering kita sebagai orang tua, sebagai ayah, meminta maaf pada anak kita. Dan saya percaya kita belum sempurna, kita bukan malaikat. Ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak benar, atau yang mungkin salah. Dan kita bilang, mungkin lupa mati lampu, kita suruh anak mati lampu, kita berbohong, mungkin tidak menepati janji, dan kita minta maaf. Atau marah, emosi waktu mendisiplin anak. Nah ini penting Bapak Ibu untuk kita benar-benar menjadi teladan. Dan itu semua adalah berdasarkan firman Tuhan. Nah yang berikutnya adalah hubungan. Saya hanya berfokus hubungan untuk praktek itu adalah kasih tanpa syarat. Nah Bapak Ibu di dalam hubungan ini bicara banyak hal. Nah di dalam disiplin yang dikatakan Pak Beta di video, saya ingin membedakan antara mendisiplin secara proaktif yang mendisiplin secara reaktif. Nah, kenapa ini? Nah, kalau mendisiplin secara reaktif itu gini, Bapak Ibu ya, nggak jelas tujuannya, tidak jelas batasannya, kemudian plak, gitu ya, atau dimarahin gitu ya. Kamu ini gimana? Anaknya bingung, saya salahnya apa? Tetapi kalau yang proaktif itu dijelaskan dulu, ya nak, ini loh ya, ini kita kamu belajar tentang berkata jujur, dan ini batasannya, batasan kita sebutkan. Nah, yang kedua, ada konsekuensinya. Bahwa kalau melanggar batasan tersebut. Nah, tetapi kalau yang reaktif itu apa? Orang tua atau ayah akan marah secara emosi, membentak, kemudian mungkin memukul, mungkin melotot, dan lain-lain. Nah, kalau kita jujur, Bapak Ibu, kadang-kadang kita marah kenapa? Waktu mendisiplin, kita mendisiplin dengan emosi. Dan kita tidak mendisiplin dengan apa? Dengan kasih. Kenapa? Karena kita marah. Kita ingin melampiaskan kemarahan kita. Mungkin kita capek, mungkin kita sudah nggak sabar. Kita mengatakan, plak, gitu lah. Bapak Ibu, ini benar-benar penting bahwa kita harus mendisiplin dengan kasih. Sehingga rasa aman itu ada yang terjadi. Sambil contoh begini, waktu anak saya masih kecil, yang kami lakukan adalah, Sam, ini loh ya, Sam, kamu salahnya di sini. Papa disiplin kamu ya. Nah, sesudah disiplin, saya peluk dia. Dan saya katakan, Papa mengasihi kamu. Nah, habis itu, kita berdoa sama-sama. Nah, Bapak Ibu, penting untuk membangun rasa aman ini buat anak kita. Sehingga, sekarang saya sudah 21 tahun. Kemarin, pas kebetulan ya. Saya bilang nggak kebetulan. Beberapa hari lalu jadi minta berbagi. Dan dia katakan menarik. Saya sambil nguping gitu ya. Dia bilang bahwa, iya, Samuel disiplin sama Papa. Tapi Samuel menerima. Dan dia katakan menarik satu. Pernah katanya papanya menangis waktu mendisiplin dia. Karena papanya juga tidak mau mendisiplin. Tapi Papa masih menerima. Nah Bapak Ibu, saya sendiri nggak ingat saya pernah mendisiplin dia dengan menangis.
Nah, saya pernah tanya, Sam, kalau boleh diulang waktu, apakah cara mama mendisiplin harus dirubah? Dan dia katakan, tidak Papa. Itu sudah yang baik. Kenapa? Itu membuat sampai menjadi hari ini. Nah, Bapak Ibu sangat penting. Kita tanya sama anak kita. Hubungan itu memberi rasa apa? Sampai hari ini Bapak Ibu, anak kami kalau berbuat dosa, dia akan datang, Pak, sampai berbuat dosa. Dan saya akan ajak dia berdoa. Di hati kita sakit mungkin. Kita merasa, aduh. Tetapi itulah rasa aman, dia tidak mencari teman-temannya, dia tidak melakukan hal yang dosa lain lagi, dan dia tidak mungkin bergaul dengan kompeten yang salah. Tetapi dia sungguh-sungguh datang kepada kita dan mengaku dosa. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya intensional. Intensional ini bicara apa? Yaitu direncanakan. Dan itu direncanakan. Bukan sekadarnya. Nah, saya ambil contoh waktu, fokusnya soal waktu. Bapak Ibu, saya banyak perjalanan. Dulu sebelum COVID, saya perjalanan itu setengah bulan dari 1 bulan waktu kerja saya. Kadang-kadang banyak di luar negeri. Jet lag ya, capek dan lain-lain. Tetapi turun dari pesawat, saya tahu persis bahwa saya akan mengambil waktu untuk anak saya dan istri saya. Nah, ini bicara tentang schedule, Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu buka schedule Bapak Ibu. Satu hari kita merencanakan secara terencana. Hari apa kita mau membagi waktu buat keluarga kita. Buat anak kita, papa sama anak laki-laki, ibu anak perempuan, atau bersama-sama sebagai keluarga. Pernah satu kali, dulu sekali Bapak Ibu, saya buka. Anak saya tidak ada dalam prioritas hidup saya. Anak saya tidak ada dalam schedule saya. Bapak Ibu, itu membuat saya terkejut, Bapak Ibu. Jadi sangat penting untuk kita bersama-sama dan direncanakan. Dulu waktu sampai masih usia-usia yang 6-12 ini, kita pergi gunting rambut sama-sama. Dan itu saya mengalami, dia takut dengan suara gunting rambutnya, sampai dia cuma dengan 1 orang, sampai kemudian bagaimana dia senang gunting rambut bersama dengan saya. Sampai hari ini kita ngomong soal gunting rambut di Belanda berapa mahal dan lain-lain. Ada masa-masa kita pergi hanya berdua, saya sama Samuel. Kita duduk di mobil, kita ngobrol. Dan sampai hari ini bisa ngomong, pemuritan itu bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. Bukan karena kewajiban. Tetapi ada sesuatu yang kita ngobrolkan. Nah, anak juga bisa datang suatu ketika, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita investasi di masa ini, 6-12. Satu hari dia tahu bahwa kalau dia ingin menceritakan sesuatu, ada sesuatu yang beban hidup dia, atau suatu masalah dia tidak tahu bagaimana solusinya, dia tahu kepada siapa, yaitu ke Tuhan dan kepada orang tuanya. Nah, intensionalitas itu sangat-sangat penting, ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Saya akan bacakan ayatnya, Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 6-7. Ini bicara investasi ya. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Itu pada bangsa Israel. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bapak Ibu, saya garis bawahi. Investasi harus dilakukan berulang-ulang. Ya, tidak bosan-bosannya kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi Bapak Ibu, bicarakan berulang-ulang. Ambil setiap kesempatan, lakukan, investasikan dengan intensional. Ya Bapak Ibu, bangun hubungan, beri teladan. Waktu duduk kita bicara, mungkin lagi makan, mungkin nonton TV sama-sama, atau waktu bersama. Ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, saya ambil waktu khusus berdua Samuel. Perjalanan ke mall, kemana, kita berdua ngobrol. Ya. Beri teladan, contoh-contoh kehidupan kita, cerita kegagalan kita. Cerita keberhasilan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ceritakan kita punya mungkin ada persoalan untuk kita doakan sama-sama. Apabila engkau berbaring sebelum tidur, Bapak Ibu, bangun tidur. Nah, istri saya sangat rajin dulu ya, berdoa, ajak Samuel berdoa, baca firman. Sampai hari ini dia pagi hari, malam hari dia baca firman. Dan apabila engkau bangun. Nah, ini bicara apa, Bapak Ibu? Ini bicara waktu. Istri saya mengingatkan saya tadi bahwa anak itu membahasakan kasihnya dengan waktu. Nah, waktu ini bicara kehadiran Bapak Ibu ya, bukan hanya kasih waktu tapi nggak hadir. Hadir ini bicara apa? Bukan hanya hadir fisik Bapak Ibu, tapi hadir juga dalam atensi. Jadi saya banyak melihat di restoran di mana-mana ya, itu Bapak Ibu anak semua sibuk dengan handphonenya. Ya, pernah lihat kan itu jadi joke ya. Tetapi kadang-kadang kita lakukan sendiri. Kemudian apa? Mendengar.
Nah, Bapak Ibu bukan hanya sambil lihat TV, ya ngomong apa nak gitu ya sambil lihat TV, atau sambil kerjakan hal yang lain saya sebut tadi, atau buru-buru harus ke kantor atau pergi kemana, tapi benar-benar duduk. Yuk Sam, kita duduk, kita ngobrol. Bapak pengen dengar apa sih, ada apa sih? Tunjukkan ketertarikan kita, menunjukkan bahwa dia itu berharga, tunjukkan bahwa dia itu memang layak dan dia itu anak kita gitu loh, yang Tuhan pusaka Allah yang dia berikan. Kemudian merespon dengan benar, Bapak Ibu. Hadir itu bisa harus memberi respon, perlu memberi respon dengan benar. Kadang-kadang saya memberi respon benar yang salah. Karena anak tunggal, saya ingin mengatakan, Sam, kamu lakukan sendiri, cari solusi sendiri. Dan satu hari saya tahu itu melukai dia. Bahwa ternyata dia itu benar-benar sudah lakukan dan tidak bisa. Jadi saya tidak sadar bahwa saya melukai anak saya. Dan saya harus minta maaf. Menyatakan kasih tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu, perkataan kita meneguhkan. Atau perkataan kita banyak mengkritik anak kita. Atau perkataan kita menyakitkan anak-anak kita. Bapak Ibu ada yang mengatakan beberapa kali afirmasi sebelum memberikan koreksi. Berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. 1 kali. Aduh, buat saya sulit sekali Bapak Ibu. Pertama saya praktekkan. Aduh Samuel, yang kebanyakan Samuel ya. Samuel, aduh Papa bersyukur hari ini. Kamu tadi lakukan apa itu bagus sekali itu Sam ya, tentang misalnya merapikan kamar gitu ya. Dan Samuel melakukan bagus sekali, sudah tepat waktu bangunnya. Tapi bisa nggak Bapak kasih masukan 1 misalnya bahwa ini mungkin tentang apa kerapihan ya, kita beri masukan. Tapi seringkali dulu yang saya lakukan adalah, kenapa sih Sam kamu bangunnya terlambat? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Jadi banyak membuat anak akhirnya males ngomong sama papa mama ya. Karena banyak tuntutan ya. Jadi membangun dengan perkataan yang positif itu akan membantu anak kita menemukan bahwa mereka memiliki hal-hal yang positif di dalam diri mereka. Mereka memiliki masa depan yang positif, masa depan yang baik. Mereka memiliki sesuatu yang berharga di dalam keluarga. Kasih yang bukan hanya dikatakan tetapi diteladani. Ya, kasih yang bukan hanya dikatakan tetapi juga dilakukan. Praktek sehari-hari. Anak adalah cerminan kita. Apa yang akan mereka lakukan itu akan menjadi suatu cerminan. Apakah kita sudah menabur dengan benar dan mendengarkan, meneguhkan adalah bagian dari investasi yang kita lakukan. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu, semua yang kita investasikan pada akhirnya muaranya apa? Membangun karakter ilahi dari anak kita. Bapak Ibu pernah di kantor, saya bilang, saya bawa firman, saya bilang, kalau kita mau ingin tahu tentang siapa anak ini, kita tanya siapa ayahnya. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat anak ini dan kita akan tanya, siapa sih ayahnya? Kenapa? Tidak akan jauh-jauh dari ayah. Kenapa? Kata ada pepatah, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, buah apel menghasilkan bibit apel menghasilkan buah apel. Bapak Ibu, investasi kita, ayah ibu akan dalam usia 6-12 ini akan berbuahnya karakter ilahi. Jadi kalau anaknya suka bohong, mungkin saya akan tanya, coba deh kita lihat ayahnya, kenapa ini ya? Ada teladan apa ini? Nah, mungkin Bapak Ibu bilang tersinggung, wah masa begitu, saya tidak pernah berbohong. Atau saya, nah ini Bapak Ibu dalam usia 6-12, itulah penting memberi teladan yang baik. Nah ujungnya Bapak Ibu adalah tentang tadi Pak Beta katakan kejelasan tujuan hidup. Saya ingin tutup di sini Bapak Ibu tentang kejelasan tujuan hidup. Bapak Ibu, saya dengan istri menginvestasikan kurang lebih 6 tahun untuk bagaimana Samuel kuliah di mana, dan dia mau kuliah apa, bidang apa, dan akan profesi apa. Tidak stop di profesi. Apa dampak dari profesi itu, dan apa yang dia bisa menjadi berkat melalui profesi itu. Tujuannya adalah kejelasan tujuan hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Bukan maunya kita sebagai orang tua. Pak Beta bicara tentang konteks, ya, lingkungan di sekitarnya yang membuat dia melihat ada kebutuhan-kebutuhan. Kemudian juga bicara tentang apa? Potensi-potensi yang sudah Allah taruh di dalam anak kita. Anak kita afirmasi terus. Saya bilang, Sam,
Kamu kalau beranalisa itu bagus sekali. Proses thinkingmu bagus sekali, Sam. Kamu kalau lakukan ini bagus, Sam. Nah, kita masukkan yang konstruktif, bukan karena anak kita, tapi kita bilang, Sam, ini loh blind spotmu ini, hal yang kamu nggak lihat tuh ini. Nah, kalau kamu lakukan ini, dampaknya ini. Nah, jadi penting buat kita adalah dalam setiap proses itu akan mengarah membawa kejelasan tujuan hidup dari anak. Nah, penting Bapak Ibu selalu didoakan, selalu investasi yang terbaik dan berulang-ulang dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah duduk mendengar. Saya tahu tidak gampang, capek atensinya ya. Tetapi saya berdoa bersama istri, ini adalah investasi kita buat anak-anak kita. Anak kami sudah 21 tahun. Ada hal-hal tadi saya katakan, waktu saya ini merenungkan kembali, ada hal-hal yang saya rasa sakit. Kenapa? Karena saya tidak lakukan. Tetapi di masa fase rumah 6 sampai 12. Dan saya harus mengakui ada yang tidak saya lakukan. Tetapi saya bersyukur bahwa kalau lihat Samuel hari ini semua kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kita semua juga sama. Ada hal-hal yang mungkin kita sudah teledor tidak lakukan. Ada hal mungkin sudah terlanjur kita tidak lakukan. Atau kita lakukan dengan cara yang salah. Minta pengampunan Tuhan, minta kasih anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan beri kita yang terbaik dan lakukan berdasarkan jalankan otoritas itu yang Tuhan berikan dengan berdasarkan firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu tentunya sangat diberkati dan antusias. Bapak Ibu, kita mau kasih ikon say thank you dulu buat Pak Handoko dan Ibu Christine tentunya. Bapak Ibu boleh kasih ikonnya sembari kita sedikit rehat dulu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Ada banyak pertanyaan Pak Handoko dan Ibu Christine yang masuk. Baik lewat chat maupun lewat WA. Tapi saya akan rangkum sehubungan dengan waktunya yang singkat. Tentunya ya Bapak Ibu hanya 30 menit. Oleh karena itu saya rangkum dari semua pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Kalau pertanyaan video link, nanti kita akan share Bapak Ibu ya. Untuk videonya boleh nggak Bu? Boleh, nanti akan diberikan link YouTube-nya ya, link YouTube di SIAS atau melalui WA Center Bapak Ibu ya, untuk videonya. Nah, kalau untuk materinya nanti kita tunggu ya, apakah materinya akan bisa di-share. Dari semua pertanyaan yang masuk, ya, Bapak Ibu, kami tentunya tidak bisa jawab satu persatu, saya rangkumkan. Mohon izin untuk merangkum ya, Bapak Ibu semua. Pertanyaan yang pertama, Pak Handoko, bagaimana cara yang efektif ya supaya membuat anak itu lebih merasa aman sama orang tua, lebih dengar-dengaran. Kemudian bagaimana membangun tanggung jawab atau disiplin anak. Misalnya anak saya 8 tahun, tapi semuanya masih mami yang siapin, misalnya seperti itu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ada banyak hari-hari ini orang tua single parents gitu. Sementara kan kalau sudah mulai 6 sampai 12 tahun, peran ibu sudah harus mulai berkurang dan mulai bergeser peran ayah. Bagaimana, apa yang harus kami lakukan selaku orang tua yang single parents, baik khususnya yang tidak ada ayah ya Pak ya dalam hal ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk orang tua yang masih punya kebiasaan buruk, misal ada yang merokok misalnya ya, atau sering marah-marah begitu ya. Terus orang tua bicaranya begini, kamu nggak boleh tiru yang buruk ya dari papa ya. Jangan yang buruk, nggak usah ditiru, yang baik-baik saja. Nah, bagaimana nih Pak? Apa yang harus kami lakukan? Boleh enggak kita melakukan seperti itu? 3 rangkuman pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Silakan Bapak, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari pertanyaan itu kami melihat menyimak ya. Ya, dan juga ada kebutuhan di rumah tangga. Dihargai sekali kejujuran kita, keteguhan kita sebagai orang tua.
Pertanyaan pertama, bagaimana kita secara efektif untuk memberi rasa aman sebagai orang tua yang menciptakan rasa aman, dan juga anak bisa mendengar dan juga bangun tanggung jawab. Ada satu Casey Carsten, Pak Casey berkatakan bringing heaven home, ya, menghadirkan surga di rumah, dan itu peran orang tua yang sangat-sangat penting. Nah, rasa aman itu sebenarnya di dunia usaha itu banyak mencontoh kita. Sebenarnya rasa aman itu selalu dimulai dari relasi, hubungan. Nah, relasi itu butuh waktu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak membangun relasi, kita tidak kenal. Kita tidak kenal, ya tidak sayang. Jadi rasa aman itu penting. Itu satu, membangun relasi, memberi waktu dan lain-lain. Tapi kedua adalah itu menjadi teladan. Misalnya rasa aman di dalam misalnya kepastian. Kalau seorang ayah berjanji dan tidak pernah menepati janjinya, itu sulit memberi rasa aman. Kemarin kami di mobil ngobrol sama anak bilang, itu setiap akhir bulan dia merasa dak-dikduk karena uangnya dikirim atau enggak. Kalau enggak bisa bayar kosnya di Belanda. Itu ada, dan saya tanya, Sam, selama ini Papa kirim uangnya pas enggak waktunya? Selalu tepat janji enggak? Iya, katanya. Tapi dia merasa nggak aman, kenapa? Karena dia hubungan dengan keluarga di sana, ada hal-hal yang ini kewajiban dia. Nah, jadi kita membangun rasa aman gitu. Bahwa anak bisa tahu, oh ini pasti ayahnya ini akan memenuhi janjinya. Kemudian dalam tadi mendisiplin. Rasa aman itu dalam rasa aman emosi. Jadi dikatakan ayah itu memberi rasa aman emosi secara positif melalui proses disiplin. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan praktek dalam mendisiplin anak ya dengan baik. Kita ini adalah kalau anak lihat Bapak itu langsung lari sembunyi, atau dipanggil langsung gemetar, atau tidak merasa nyaman. Nggak mau dekat papa mama aja. Nah, Bapak Ibu, kita harus berbesar hati. Karena pernah waktu Samuel kecil, Samuel itu menggambarkan tidak ada kehadiran ayah. Hanya ada ibu sama dia. Dan kami bawa ke psikolog itu, dan psikolog mengatakan ayahnya itu kurang hadir dalam hidup anaknya. Dan saya harus bertobat, Bapak Ibu. Saya harus mengubah perilaku saya. Saya harus merubah prioritas hidup saya. Karena menurut itu kita hidup, pekerjaan bisa suatu hari kita tinggalkan atau kita lakukan. Tapi anak kita tidak. Itu selama-lamanya, Bapak Ibu. Ada apa? Ya. Jadi pada waktu kita mengatakan kepada anak bahwa kita mengasihi dia, apa yang kita perbuat sebagai pernyataan kasih, itu adalah momen di mana anak merasa aman. Tadi dikatakan bahwa 3 kali afirmasi, 1 kali koreksi. Itu yang akan menolong anak-anak. Bagaimana hubungan ayah dan ibu? Apakah ayah dan ibu sering ribut di depan anak? Atau anak mendengar pada waktu terjadi keributan. Nah, ini adalah bagian yang harus kita perhatikan dengan sungguh. Waktu anak melihat bahwa ayah mengasihi ibu, ibu mengasihi ayah. Ada saling menghormati di antara ayah dan ibu. Di situ terbangun rasa aman secara emosi. Waktu ayah dan ibu mendengarkan cerita-cerita anak, biarpun mungkin kadang-kadang hal itu sering membuat kita, kayaknya nggak masuk akal ya pembicaraannya. Tetapi pada waktu kita menghormati dia dengan mendengar dan memberikan komentar atau dukungan dan mengoreksi dengan cara yang benar, itu adalah pembangunan rasa aman untuk anak kita. Bagaimana dengan tanggung jawab? Tadi dikatakan sini, mami sering melakukan tanggung jawab, ya, menyiapkan ini dan menyiapkan itu untuk anak. Mari libatkan anak. Dengan katakan, apa yang kamu mau bawa besok kalau kamu sekolah? Apa yang kamu mau siapkan? Dengan pertanyaan yang seperti itu, dan memberikan dia waktu, menyusun bukunya sendiri. Ya, sekali waktu mungkin kita harus biarkan, nanti kalau sudah sekolah di lokasi, ya mungkin satu waktu dia tertinggal, aduh ketinggalan kotak makan, ya, aduh ketinggalan kacamata. Prioritas yang mana yang lebih penting? Kacamata yang harus diberikan. Kadang-kala kita harus lakukan itu, Bapak Ibu, ya.
tega gitu untuk bisa dia belajar dari konsekuensi. Ya, karena tanpa itu anak-anak tidak akan belajar bertanggung jawab terhadap barangnya. Hilang, tuh Pak, nggak tahu gimana. Ya, jadi kenapa? Karena semuanya disiapkan oleh mami, disiapkan oleh papi. Ya, jadi anak-anak tidak akan belajar memahami tanggung jawabnya. Yang seperti itu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua. Oke. Bapak Ibu, kita kadang harus teka, membiarkan konsekuensi itu terjadi. Ya, ditanggung oleh anak itu. Tapi dijelaskan mengapa Papa Mama tidak membantu. Dan lain kali diingatkan, tapi dengan kasih. Nah, satu ada kata dengar-dengaran. Ini menarik Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang tua mendengarkan anak kita dengan baik? Waktu anak kita bicara. Kalau kita tidak mendengarkan anak kita ngomong, kita memberi teladan untuk anak kita tidak mendengarkan kita. Waktu orang lain ngomong, apakah kita mendengar baik? Nah, ini pengalaman pribadi, Bapak. Jadi kalau Samuel ngomong, sebelum dia ngomong, lagi ngomong, saya sudah punya jawaban, punya solusi, konsultan namanya ya. Jadi dia belum selesai ngomong, saya sudah ada jawaban. Nah, jadi dan jawaban saya belum tentu memenuhi kebutuhan dia. Jadi Samuel tidak merasa terpenuhi kebutuhan dia, dan dia merasa diperlakukan tidak adil. Nah, bagaimana dia mau mendengar saya? Mungkin boro-boro mendengar. Ngomong aja udah males gitu ya. Nah, saya bertobat Bapak Ibu. Pernah satu kali kami jalan di Belanda, dia bilang, Papa mulai hari ini Samuel tidak mau lagi mencerita sama Papa. Samuel marah. Waduh, saya terpikir terus. Kalau anak saya nggak mau ngomong sama saya lagi, gimana saya ini gitu. Nah, habis itu saya bertobat Bapak Ibu. Saya belajar mendengarkan apa yang dikatakan anak saya. Verbal. Tetapi ada yang non-verbal Bapak Ibu. Waktu anak itu menyatakan dengan non-verbalnya karena lebih banyak dari yang verbal. Nah, yang ketiga, apa roh anak itu berkata, emosinya, jiwanya, dan rohnya di dalam dia. Bapak Ibu kita harus melatih sebagai orang tua, melatih diri kita mendengar dulu. Nah, mendengar apa yang dikatakan verbal, apa yang perilakunya, behaviornya, ya, bahasa tubuhnya, gitu ya. Dan ketiga adalah mendengarkan apa rohnya yang katakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar mendengar dan mulai memberi teladan bagaimana mendengar, saya percaya sekali anak kita itu akan mendengarkan kita juga apa yang kita katakan. Ya, oke, lanjut. Ya, bagaimana dengan orang tua yang single parent, ya, khususnya yang tidak punya ayah. Nah, ibu-ibu, kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah sebagai Bapa. Itu tidak kebetulan ya, kata Bapa yang kekal. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus membantu anak kita untuk mengalami Allah sebagai Bapa yang kekal itu bagi dia. Lalu bagaimana dengan konsep bahwa tapi tidak ada Bapak di dunia karena Bapaknya nggak ada, nggak bersama-sama dengan dia. Nah, kita masih punya, bersyukurlah kita karena kita bersekolah. Dan sekolah ini menerapkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Kristiani. Mari kita hubungi guru-gurunya untuk, terutama guru-guru pria, untuk menjadi figur ayah bagi anak kita. Tentu saja pada jam-jam tertentu saja hal itu terjadi pastinya, ya, waktu kegiatan sekolah berlangsung misalnya. Tetapi bagaimana dengan pembina-pembina rohani, ya, di gereja? Bagaimana dengan paman? Ya, mungkin kalau dia masih ada paman yang baik yang kita lihat layak untuk menjadi mentor bagi anak. Figur seorang bapak. Iya, betul sekali. Jadi waktu itulah kita akan membantu anak-anak kita. Tetapi yang utama seperti yang tadi saya katakan, figur Allah sebagai Bapa yang kekal. Ini yang harus kita doakan, yang harus kita hidupi. Nah, Mama punya Allah sebagai Bapa yang kekal. Kamu punya Allah sebagai Bapa yang kekal. Ya. So, single parent, jangan merasa khawatir karena engkau memiliki Allah sebagai Bapa yang kekal. Dia yang akan menjadi figur Amen. untuk anakmu. Amen. Ya. Orang-orang manusia ini hanyalah pendukung. Paman, pembina rohani, guru laki-laki, dan sebagainya. Itu hanyalah pendukung. Tetapi bagaimana anak kita mengalami Allah sebagai Bapa yang kekal, itu yang akan memenuhi kebutuhan emosi dan
peneguhan identitas untuk anak kita. Jadi single parent, jangan khawatir. Engkau bisa bawa anakmu kepada Allah sebagai Bapa engkau untuk dia. Ya, pertanyaan terakhir tadi merokok ya. Dan bagaimana dengan orang tua yang masih punya kebiasaan buruk, Merokok yang atau mengatakan, marah-marah. ya, yang mengatakan jangan tiru kebiasaan burukku. Ya, jadi anak-anak usia 6-12 itu perbuatan Berbicara lebih lebih tajam. tajam daripada perkataan. Jadi sambil contoh begini, nah, kalau bapak bilang, nak kamu jangan merokok ya, ini merusak ya. Tapi sambil pengen rokok gitu ya. Kemudian tiap sore dia lihat bapaknya merokok, anaknya lihat, oh bapak saya ngomong tidak boleh merokok karena itu merusak tubuh. Tapi kok bapaknya merokok terus ya. Nah, jadi dia bilang, apakah bapaknya itu mengatakan sesuatu yang bohong atau bapaknya tidak ya mungkin ada anak yang mungkin sangat tulus ya karena aduh bapak saya merokok tubuhnya dia akan rusak dan didoakan ya tapi tidak juga begitu. Anak-anak bilang oh bapak saya tidak apa-apa kok, dia ngomong dia lakukan gitu ya. Nah jadi otoritas moral itu tidak terjadi kepada bapak kepada anak karena tidak punya otoritas untuk berkata begitu. Misalnya saya bilang, Sam, kamu kalau ini jangan marah gitu loh. Baik-baik aja ngomongnya. Tapi saya sendiri nggak kasih contoh. Saya kalau dia salah dikit saya marah-marah gitu ya. Dan saya tidak punya otoritas moral untuk berkata pada anak saya. Jadi Bapak Ibu, rumah itu sebenarnya bukan hanya membentuk karakter ilahi anak kita, tetapi membentuk kita juga jadi dari orang tua. Membentuk karakter ilahi kita. Sekolah kehidupan yang baik, yang paling baik buat orang tua itu dan anak di rumah. Kalau di luar kita bisa sopan, kita bisa baik, di rumah belum tentu. Orang tidak melihat topeng-topeng kita sudah dilepas. Nah, disitulah sebenarnya anak itu akan melihat orang tuanya sesungguhnya. Jadi kalau mau tanya tentang seseorang, tanya anaknya, di rumah bagaimana bapak ibunya. Dan kata, itu yang terjadi. Nah, jadilah kita seperti di luar, seperti di dalam. Seperti tidak ada orang, kalau ada orang. Itulah yang disebut adalah integritas. Dan memang kami harus katakan dengan tegas di sini bahwa kita harus memberikan teladan itu melalui perbuatan kita. Jadi para ayah, para ibu yang mungkin masih punya kebiasaan-kebiasaan yang kita rasa karena kita orang dewasa ya, kita sudah tahu, oh iya, ini ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilihat oleh anak saya di rumah. Mari kita belajar untuk saling mengingatkan suami dan istri. Bantu. Mungkin kalau suami kita masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, kita bantu sebagai istrinya untuk bisa menolong dia melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Nah, ini sudah bergantung kepada pribadi masing-masing, Bapak Ibu. Apakah kita akan berbicara dengan otoritas kepada anak kita karena kita sudah menjadi teladan yang baik, atau kita hanya sekedar berbicara karena teladan kita tidak menunjukkan hal yang baik. Itu berpulang kepada ayah dan berpulang kepada ibu. Dan saya ingin menguatkan para ayah yang hadir. Kita tidak sempurna, kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi anak kita sangat berharga. Anak kita sangat berharga. Nah, begitu berharga anak kita, apakah kita tidak ingin mengorbankan, melakukan, bertobat untuk hal-hal yang kita tahu itu tidak benar. Kita tahu itu tidak menggambarkan Bapa di sorga, mendatangkan sorga di rumah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya sekali sebagai orang tua, kita mengasihi anak kita. Kita ingin melakukan yang terbaik pada anak kita. Mereka harus jadi lebih baik dari kita. Pasti itu impian setiap orang tua. Ya, kita harus investasi Bapak Ibu. Dan juga salah satu investasi adalah merubah diri kita untuk jadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan. Masih banyak pertanyaannya Bapak Handoko dan Ibu Christine, tapi saya kembali boleh rangkumkan dari sekian yang nambah lagi. Pertanyaan masih boleh ya, Pak, Ibu? Ya, jadi ini ada pertanyaan, jika suami belum menjalankan fungsinya, selaku istri apa yang harus kami lakukan? Apakah saya ambil alih? Atau saya diam saja? Atau saya babelin suami biar tambah pusing? Monggo Pak, silakan. Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua,
bagaimana cara komunikasi yang efektif kepada anak. Misal anak kan kalau dilarang jangan begini, jangan begitu, malah penasaran. Malah pengen misalnya jangan buka ono, jangan buka ini, malah pengen buka. Jadi bagaimana apa yang harus kami lakukan? Terima kasih Pak, monggo. Terima kasih, Ibu. Silakan, Christine. Ya, kalau suami belum melakukan fungsinya dengan baik, apakah kita sebagai istri akan mengambil alih? Apakah kita tadi dikatakan harus bawelin suami kita? Ya, ada bagiannya, ini yang bagian yang tersulit ya bagi kita kaum ibu, istri, para istri dalam menghadapi suami yang masih belum memberikan teladan yang baik. Yang kita lakukan adalah kita mendukung suami kita untuk bisa menjalankan fungsi itu dengan kita bersama-sama menolong dia, menolong suami kita. Yang pertama tentu saja kita harus berdialog dengan suami kita. Apa yang belum jadi teladan di dalam kehidupannya? Ya, nah ini juga berbicara tentang karakter. Ada temperamen, ada istri-istri yang punya temperamen karakter dominan, sementara suaminya adalah tipe yang stabil misalnya. Lalu waktu dia melihat bahwa ini salah, apa yang dia harus perbuat? Kadang-kala memang kita harus membiarkan hal itu terjadi. Tetapi apakah pada waktu yang sangat penting kita akan biarkan hal itu? Atau misalnya maaf, waktu suami kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya berjudi dan sebagainya, lalu bagaimana peran kita sebagai istri? Kita tetap akan menanamkan rasa hormat kepada ayah di dalam diri anak-anak kita, mendoakan mereka. Tetapi ada kalanya memang kita harus ambil bagian itu. Ya, waktu kita melakukan hal ini, ingat ibu-ibu tetap hormati suami. Mungkin ada kalanya kita harus ambil pihak yang lain, misalnya guru sebagai teladan yang baik. Ada seorang konselor yang mengatakan dia tidak melihat teladan yang baik dari ayahnya pada masa tumbuh kembang dia. Ayahnya memukul ibunya, ayahnya mabuk, dan sebagainya. Tetapi akhirnya setelah dia menerima Tuhan, anak ini tumbuh sebagai seorang pemuda yang belajar untuk menerima kenyataan itu. Untuk apa? Melihat hal yang buruk supaya saya tidak melakukan hal yang buruk di dalam kehidupan saya. Kita harus bicarakan memang ibu-ibu dengan terbuka. Karena anak kita melihat misalnya hal-hal yang baik yang dilakukan oleh suami kita. Tapi bagaimana kita tetap menunjukkan rasa hormat? Itu memang tidak gampang. Saya akui itu tidak gampang. Tetapi kita bisa katakan kepada anak kita, nak, ayo kita doakan Papa sama-sama. Nak, ayo kita siapkan makan untuk Papa. Nak, ayo kita dorong Papa untuk bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan itu. Itu adalah apa? Contoh kita, teladan kita sebagai istri untuk mendukung suami kita. Bahwa kita tetap menghormati suami kita. Nak, kita ingat Papa, Mama adalah manusia, kita nggak sempurna. Tapi engkau, nak, punya Allah sebagai Bapa. Ini proses pelajaran. Belajar terbuka untuk anak-anak. Karena memang kadang-kala teladan itu dilihat. Yang buruk, yang baik dilihat oleh anak kita. Ya, kita harus terbuka untuk hal itu. Ini saya kira menjadi satu masukan yang baik sekali. Bagaimana kita sebagai istri, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Bagaimana kita sebagai istri mendukung suami kita, even dengan satu kemajuan yang kecil saja. Waktu hari ini misalnya, tidak marah-marah sama anaknya. Karena misalnya suaminya temper, kita puji suami kita. Nah, itu sebuah dukungan untuk suami kita akhirnya bisa mengalami satu perubahan. Ada seorang ibu rohani saya mengatakan dia mendoakan suaminya 20 tahun lebih sampai akhirnya suaminya mengalami pertobatan. Nah, pada masa itu anak-anak dilibatkan oleh dia untuk mendoakan ayahnya. Untuk mengatakan dengan terus terang, ya betul, ayah memang melakukan kesalahan. Tapi apakah kita mengasihi ayah kita dengan kasih yang tidak bercampur seperti Tuhan Yesus mengasihi kita? Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai istri. Gitu. Ini suara suami ya, suara ayah nih. Saya pernah mengalami di mana istri saya melakukan untuk sebenarnya fungsinya saya sebagai ayah.
Dan saya ingat istri saya yang dia katakan tadi, dia tetap menghormati saya sebagai suami, sebagai ayah. Dan kedua, dia mengencourage, mendorong saya melakukan itu. Bukan dengan memarahi saya, mengomel saya, atau mengata-ngatain saya, tetapi mendorong saya. Dan dibangun suasananya atau kondisinya sehingga ayah itu terlibat. Nah, buat ibu-ibu, beri waktu buat ayah. Ayah itu laki-laki, kadang-kadang punya ego. Sombong, gitu ya. Pride, ya. Pride, ya, kesombongan. Tidak mau ditegur, tidak mau disalahkan. Nah, jadi saya sama istri suka bercanda. Kalau dia lagi ngomong ke saya, mungkin apa mata saya langsung besar ya, pada sipit gitu ya. Nah, kita orang istri menurut saya perlu memberi ruang dan waktu untuk ayah itu, suami itu menginternalisasi, menyadari dan bertobat tentu saja. Nah, juga beri ini sesuatu yang dinikmati oleh suami. Membuat suami itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang suami itu pengen punya me time. Saya nggak mau aduh saya capek, saya ini ya. Sampai hari ini ada hal-hal dulu saya ingat bahwa saya kehilangan waktu-waktu itu. Mengganti popok anak saya takut bahwa dengan kotoran bayi, saya tidak lakukan. Nah, itu saya kehilangan momen itu, teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Saya kehilangan anak saya belajar naik sepeda pertama kali. Jadi ada momen-momen yang saya hilang dan saya sesalkan. Jadi buat Pak Ayah di sini, jangan kita nanti menyesal. Ya. Ambil usia 6 sampai 12 ini fase rumah untuk kita maksimal sebagai ayah. Dan kita tahu kita nggak sempurna. Minta Tuhan beri kita kasih karunia-Nya untuk kita mampu melakukannya dan hargai istri kita waktu istri kita memberi kita masukan. Yang kedua. Yang berikutnya adalah menggunakan kata jangan. Ya, bagaimana ya kalau kita sering menggunakan kata jangan. Itu biasa memang dilakukan. Tetapi Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang suami saya mengatakan ada dua hal. Jadi cara kita membimbing anak kita itu ada dua. Ya, dibilang kita mau proaktif atau kita mau reaktif. Yang reaktif adalah jangan lari. Tetapi yang proaktif adalah jalan. Kamu jalan aja ke situ. Kamu perlu jalan. Tidak usah berlari. Yang seperti itu untuk anak usia 6 tahun. Tapi setelah dia lebih besar, kita akan bisa katakan, karena jalanan ini ramai. Jadi, kamu tidak usah lari. Karena waktunya masih cukup. Kamu bisa jalan. Jadi kalau waktu dia bilang, jangan taruh barang itu dengan dibanting. Kita bisa katakan dengan letakkan dengan baik. Waktu dia meletakkan tanpa dibanting, kita katakan, bagus. Itu sudah benar. Jadi gunakan kata yang lain. Ya, ada sebuah contoh, ada seorang ibu yang saya lihat waktu anaknya begitu masuk ya, waktu itu usianya masih TK, begitu masuk ke sekolah dia bingung dengan mainan yang begitu banyak di sekolah. Dia mau main ini, dia mau main ini. Nah, mamanya bilang, bagaimana kalau kita main yang ini? Karena anak ini sering mau memegang benda-benda elektronik pada waktu itu. Bagaimana kalau kita main yang ini? Ayo kita lakukan ini. Nah, ini di sini dikatakan orang tua ikut bersama-sama dengan anaknya. Waktu dia umur 8, 9 dan sebagainya, kata-kata jangan itu akan terus mengiang di pikirannya. Tapi kalau kita berkata, kita lakukan ini bersama-sama. Kita tidak lakukan ini karena ini, dengan contoh, dengan alasan yang sederhana tentunya, itu akan membangun anak kita. Ya, jadi menggunakan disiplin yang positif, menggunakan pendekatan yang positif, itu akan menolong anak-anak menyadari bahwa saya akan meletakkan gelas dengan benar, saya akan mengatur buku dengan benar, bukan karena saya takut dimarahin papa mama, bukan karena saya takut dimarahin oleh guru, bukan karena saya takut nanti mama ngomel, tapi saya lakukan itu untuk kebaikan saya. Saya lakukan itu supaya saya ingat dengan buku-buku pelajaran, supaya saya tahu cara membawa
nampan yang benar. Supaya saya tahu cara memegang benda panas yang benar. Oh, dengan alat yang seperti ini. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu saya lupa tahun-tahunnya saya minta maaf. Tapi memang ada masa-masanya anak itu perlu mengetahui. Jadi what ya, what itu artinya yes or no. Ini boleh, ini tidak boleh. Anak-anak tentu karena dia tidak mengerti. Misalnya usia 1 tahun, 2 tahun. Ya. Tetapi sudah bertambah usianya, yes and no itu atau what itu ya tidak bisa lagi. Harus sudah mulai why, mengapa. Nah, kamu ini loh, jangan lakukan ini karena ini. Mulai diberi alasannya. Dan anak-anak itu akan tumbuh kembang karena intelektualnya sudah berkembang, kosakatanya berkembang, dan dia punya curiosity. Jadi kalau jangan sama boleh tidak boleh terus, curiosity-nya akan hilang, eksplorasinya akan hilang. Nah, sampai dia akan usia tertentu lagi, dia harus dikasih how, bagaimana mencari solusinya, bagaimana melakukannya. Jadi kita sebagai orang tua, memang itu satu seni, satu keahlian tersendiri yang harus kita pelajari. Jadi itu harus ada investasi, teman-teman, Bapak Ibu ya. Nah, jadi what, why, sama how, gitu ya. Dan itu berjalan, bertumbuh, dan pola pendekatan kita ke anak harus berubah sesuai dengan musim dari anak-anak itu, usia anak itu. Jadi nggak bisa dengan cara yang satu terus. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handoko dan Ibu Christine. Terima kasih Bapak Ibu orang tua peserta didik. Karena waktu sudah hampir pukul 11 ya, kita akan akhiri tentunya pertemuan kita. Jangan lupa Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat room. Mohon Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan. Ya, sekali lagi mari kita kasih ikon terima kasih kita buat Pak Handoko dan Ibu Christine. Terima kasih. Pak Handoko, Ibu Christine. Terima kasih. Terima kasih.